Selamat malam kepada Ibu Gusmaneli, selaku dosen kalkulus. Hari ini saya akan mempraktekkan tugas kalkulus, yaitu menjelaskan 5 soal berdasarkan materi setelah UTS. Ini adalah soal-soal yang saya buat berdasarkan materi setelah UTS. Yang pertama, carilah turunan dari Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 1 pangkat 20 dengan menggunakan teorema aturan rantai. Soal ini berdasarkan materi teorema aturan rantai. Jadi rumus dari aturan rantai adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Langkah pertama mengerjakan soal ini adalah dengan memisalkan fungsi dengan huruf u. Jadi 3x kuadrat dikurang 6x tambah 1 dimisalkan dengan u. Begitu juga pada y. Fungsi tadi kita misalkan dengan u. Maka menjadi y sama dengan u pangkat 20. Lalu langkah kedua adalah mencari du per dx dan dy per du yang nanti untuk dimasukkan ke dalam rumus teorema aturan rantai. Du per dx atau turunan u terhadap x sama dengan 6x kurang 6. Yang awalnya tadi 3x kuadrat dikurang 6x tambah 1. Diturunkan sekali. Lalu yang kedua dy per du sama dengan 20 u pangkat 19. Yang awalnya tadi u pangkat 20. Lalu angka ketiga adalah mencari dy per dx. Rumus teorema aturan rantai tadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka berdasarkan yang kita temukan dari langkah kedua tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Dy per du sama dengan 20u pangkat 19 dikali 6x kurang 6. Dy per dx sama dengan, oh iya, karena di awal tadi kita fungsinya kita misalkan dengan u, maka di akhiran ini kita kembalikan normal lagi. Menjadi dy per dx sama dengan 20 kali 3x kuadrat kurang 6x tambah 1 pangkat 19 dikali 6x kurang 6. Soal yang kedua. Soal ini berdasarkan materi L-Hospital. Cari hasil dari lim x mendekati 2, 2x kuadrat tambah x kurang 10 per x kuadrat tambah 7x kurang 18. Pertama, kita coba masukkan x mendekati 2 dulu. Kita lihat hasilnya tentu atau tak tentu. Jadi 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kurang 10 per 2 pangkat 2 ditambah 7 kali 2 kurang 18. Yang atas hasilnya 10 kurang 10 sama dengan 0, yang bawah 18 kurang 18 sama dengan 0. Karena pada limit jawaban 0 per 0 itu tak tentu, maka kita itu tidak boleh jadikan jawaban. Maka kita akan melakukan penurunan satu kali berdasarkan aturan L-Hospital. Jadi 2x kuadrat tambah x kurang 10 kita turunkan menjadi 4x tambah 1. X kuadrat tambah 7x kurang 18 kita turunkan menjadi 2x tambah 7. Maka kita bisa memasukkan kembali angka 2 tadi. Menjadi 4 kali 2 tambah 1 per 2 kali 2 tambah 7. Menjadi hasilnya 9 per 11. Karena jawabannya bukan 0 per 0 lagi, ini adalah jawaban tentu. Itulah jawaban akhirnya. Temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 67,8. Inilah soal berdasarkan materi aproksimasi. Rumusnya adalah f dalam kurung x tambah delta x kongruen dengan fx tambah f aksen x kali delta x. Di sini ada x tambah delta x. X itu adalah angka dari perkalian kuadrat yang mendekati 67,8. Jadi yang paling mendekati adalah 64 dari perkalian kuadrat 8 kali 8. Dan delta x adalah dari soal tadi dikurangi angka yang mendekati kuadrat, angka kuadrat yang paling mendekati tadi, yaitu 67,8 dikurang 64 menjadi 3,8.
Lalu kita sama dengankan dengan F64 ditambah F aksen 64 dikali 3,8. Lalu bagaimana kita mencari F aksen X itu? Di sini sudah ada rumusnya juga. Fx sama dengan akar X, kita bisa ubah menjadi F aksen X sama dengan 1/2 akar X. Jadi F aksen 64 sama dengan 1/2 akar 64. Akar 64 itu 8, jadi 1/2 kali 8, sama dengan 1/16. Lalu kita lanjutkan perhitungan berdasarkan rumus tadi. F64 sama dengan akar 64. Jadi akar 64 ditambah 1/16 berdasarkan F aksen 64 tadi, dikali 3,8, yaitu delta X-nya. 1 dikali 1/16 dikali 3,8 hasilnya 0,2375. Dan akar 64 itu 8. Maka hasil akhirnya 8,2375. Jika menggunakan kalkulator, hasil dari akar 67,8 adalah 8,234. Dan jawabannya sudah mendekati. Jadi jawaban paling mendekati adalah 8,2375. Soal keempat adalah tentang fungsi kapan itu naik dan turun. Di mana fungsi berikut naik dan turun, fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 2. Langkah pertama adalah kita turunkan fungsinya sekali, menjadi f aksen x sama dengan 4x kurang 8, dari 2x kuadrat kurang 8x tambah 2, menjadi 4x kurang 8. Lalu itu kita sama dengankan dengan 0. 4x kurang 8 sama dengan 0 bisa menjadi 4x sama dengan 8. Dan x-nya adalah 2. Dan x sama dengan 2 ini akan menjadi split point-nya, atau menjadi seperti area pembatas. Split point-nya adalah 2, maka ada 2 daerah. X lebih kecil dari 2 dan X lebih besar dari 2. Pertama, kita coba dengan X lebih kecil dari 2. Kita masukkan dengan rumus dengan fungsi f aksen tadi. Sini saya menggunakan angka 1 yang lebih kecil dari 2. F aksen 1 sama dengan 4 kali 1 dikurang 8, yang hasilnya min 4. Dan yang untuk yang lebih besar dari 2, saya menggunakan angka 3, karena itu yang paling dekat. 4 kali 3 dikurang 8, sama dengan 12 kurang 8, sama dengan 4. Bisa dilihat dari sini, jika X lebih kecil dari 2, maka F aksen X lebih kecil dari 0. Jika X lebih besar dari 2, maka F aksen X lebih besar dari 0. Dan berdasarkan aturan fungsi naik turun, jika X lebih kecil dari 0, jika F aksen X lebih kecil dari 0, maka fungsi itu turun. Jika F aksen lebih besar dari 0, maka fungsi itu naik. Jadi, fungsi akan turun saat X lebih kecil dari 2, dan fungsi akan naik pada X lebih besar dari 2. Tentukan di mana grafik dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 6x kurang 2 cekung ke atas dan cekung ke bawah. Soal ini tentang kapan fungsi itu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Soal ini mirip dengan soal nomor 4 tadi, tapi di sini langkah pertamanya kita adalah mencari turunan kedua dari soal. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x kurang 2 diturunkan sekali menjadi 6x kuadrat kurang 6. Lalu kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu 12x. Lalu kita sama dengankan dengan 0, seperti soal nomor 4 tadi. Di sini hasilnya adalah x sama dengan 0, dan 0 itu akan menjadi split point-nya. Nah, berdasarkan split point tadi, kita bisa mendapatkan dua daerah. Ada daerah x lebih kecil dari 0, dan x lebih besar dari 0. Dari kedua daerah ini kita coba masukkan ke dalam turunan kedua tadi. F turunan kedua min 1 sama dengan 12 kali min 1. F turunan kedua min 1 sama dengan min 12. Dan untuk yang daerah lebih besar dari 0,
F turunan kedua 1 sama dengan 12 kali 1, F turunan kedua 1 sama dengan 12 kali 1, yaitu 12. Berdasarkan ini, F turunan kedua X lebih kecil dari 0 untuk yang daerah X lebih kecil dari 0. Dan F turunan X lebih besar dari 0 itu yang untuk X lebih besar dari 0. Artinya, berdasarkan aturan cekung, jika F turunan kedua X lebih kecil dari 0, maka fungsi itu akan cekung ke bawah. Dan F turunan kedua X lebih besar dari 0, maka fungsi itu akan cekung ke atas. Jadi bisa dilihat sini, fungsi akan cekung ke bawah jika X lebih kecil dari 0. Dan fungsi akan cekung ke atas jika X lebih besar dari 0. Sekian penjelasan dari saya tentang praktek penjelasan 5 soal ini. Terima kasih kepada Ibu Kusmaneli yang sudah melihat video ini.